Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, informasi pertama hadir dari harian CryptoBriefing.com guys. Di sini diinformasikan bahwa penggabungan Ethereum atau The Merge Ethereum ini dikonfirmasi akan hadir di bulan September guys. Kita baca informasinya. Ethereum Foundation ini telah merilis informasi baru guys tentang peningkatan mendatang ke Proof of Stake, yaitu The Merge. Demikian acara yang diantisipasi yang diketahui dan dijadwalkan pada bulan September ini. Ethereum Foundation telah merilis pembaruan mengenai jalur menuju The Merge yang sangat dinanti-nantikan ke Proof of Stake guys, yang menunjukkan bahwa persiapan berjalan lancar sejauh ini. Menurut pengumuman di blog Ethereum Foundation, transisi akan membutuhkan peningkatan dua langkah guys. Upgrade pertama disebut Bellatrix yang dijadwalkan untuk epoch 144896 di Beacon Chain. Diharapkan pada 6 September ini. Upgrade ini akan dijalankan di Beacon Chain. Setelah itu, peningkatan kedua yang disebut Paris akan dipicu ketika ambang total kesulitan tertentu dilewati antara 10 dan 20 September ini. Peningkatan kedua ini akan menggabungkan dua rantai guys. Operator node harus memperbarui klien lapisan konsensus dan lapisan eksekusi agar berhasil bermigrasi ke ekosistem baru. Penggabungan mengacu pada peningkatan yang direncanakan ke ekosistem Ethereum di mana rantai Proof of Work jaringannya juga dikenal sebagai Ethereum Historic State akan bergabung atau merge dengan rantai Beacon Proof of Stake guys, yang saat ini berjalan bersama rantai Ethereum tradisional guys. Setelah penggabungan selesai atau the merge selesai ya, maka rantai Beacon yang juga dikenal sebagai lapisan konsensusnya ya akan memvalidasi blok di jaringannya. Di antara keuntungan lainnya, peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi Ethereum hingga lebih dari 99%. The Merge telah bertahun-tahun dalam pembuatannya guys, dan antusiasme telah mencapai puncaknya pada tahun 2022 ini karena acara yang sering tertunda semakin mendekati kenyataan. The Merge di Goerli Testnet yang dikatakan sebagai latihan untuk The Merge ya, terakhir untuk penggabungannya ya atau The Merge, ini berhasil dilaksanakan awal bulan ini dan mengirim sinyal ke seluruh komunitas kripto bahwa pembaruan ini sudah dekat. Sebagai tanggapan, harga Ethereum ini rally sepanjang bulan Agustus ini guys, dan sebelum mendingin atau turun di minggu lalu. JP Morgan bahkan memperkirakan bahwa pasar kripto telah menemukan dasar atau lantainya guys, atau bottomnya ya, berkat antusiasme seputar peningkatan ini. Jadi semakin penasaran aja ya dengan perkembangan Ethereum ini, karena saya yakin ya dengan The Merge ini maka akan mendongkrak harga dari Ethereum itu sendiri guys. Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Berita selanjutnya datang dari zcrypto.com. Di sini diinformasikan ya bahwa Cardano dan Polygon ini disebut sebagai jaringan yang lebih aman daripada Solana guys, khususnya oleh para pakar-pakar di bidang blockchain ya. Kita baca informasinya di sini bahwa keamanan adalah aspek penting dari blockchain. Dalam pengembangan jaringan blockchain, keamanan jaringan merupakan syarat penting untuk keberhasilan dan adopsi arus utama. Akibatnya, semua jaringan di ruang kripto menjanjikan tingkat keamanan untuk menarik pengguna, termasuk untuk Ethereum killer ya, yang diakui sendiri. Namun, di antara jaringan ini, Cardano dan Polygon baru-baru ini dianggap lebih aman guys daripada Solana, menyusul peristiwa baru ini ya. Solana memulai tahun ini dengan peretasan yang menargetkan jembatan wormhole-nya. Saluran Twitter kripto teratas yang dijalankan oleh saudara influencer kripto Aaron dan Austin Arnold, Altcoin Daily, mengungkapkan pendapatnya tentang sekuritas relatif jaringan Cardano, Polygon, dan Solana. Para pakar menyebutkan bahwa jaringan Cardano dan Polygon tampak lebih aman daripada Solana. Persepsi ini didorong oleh peristiwa masa lalu ya, dan baru-baru ini di ekosistem Solana yang telah mengekspos beberapa kerentanan di jaringannya, terutama peretasan terbaru yang menguras dompet Slope dan Phantom lebih dari 7 juta US dollar. Pada bulan Februari tahun ini, Solana Wormhole Bridge mengalami peretasan besar-besaran yang mengakibatkan kehilangan dana hingga 321 juta US dollar. Bridge atau jembatan yang menghubungkan jaringan Ethereum dan Solana ini telah dieksploitasi guys, dan dana dicuri dalam wrap ETH. Selanjutnya disalurkan ke dompet Solana dan Ethereum dari para peretasnya. Solana mengalami peretasan yang mengakibatkan kerugian gabungan ya sebesar 397 juta US dollar pada kuartal pertama 2022
lalu. Per data dari Atlas, ekosistem Solana mengalami 5 peretasan terpisah guys, yang mengakibatkan kerugian gabungan sebesar 397 juta US dollar pada kuartal pertama 2022 saja. Meskipun Solana tidak mencatat angka tertinggi karena Ethereum dieksploitasi 18 kali yang mengakibatkan kerugian sebesar 636 juta US dollar. Pernyataan bahwa Cardano atau koin ADA dan Matic atau koin dari Polygon ya, ini lebih aman terdengar logis karena Matic hanya diretas sekali dan Cardano tidak ada dalam daftar sama sekali guys. Wow, keren ya. Jadi bulan lalu protokol DeFi berbasis Solana yaitu Crema Finance dieksploitasi lagi yang menyebabkan dana curian hingga 8 juta US dollar guys. Meskipun Bertas mengembalikan dana dan mendapatkan kompensasi atas perbuatan baiknya, Bertasan menunjukkan bahwa betapa rentannya ekosistem di Solana ini guys. Baru-baru ini, peretasan terbaru di jaringan Solana terhubung ke kompromi kunci pribadi karena pengguna dompet Slope dan Phantom melihat lebih dari 7 juta US dollar dihapus dari dompet mereka pada dini hari tanggal 3 Agustus kemarin. Solana bangga akan kecepatan transaksinya yang tinggi karena menggunakan Proof of History atau biasa disebut dengan POH. Tetapi komunitas kripto skeptis ya tentang keamanan umum dari blockchain. Peristiwa baru-baru ini telah memperburuk skeptisme ini. Penggunaan jaringan Solana ini turun guys, menjadi 17,6% di kuartal kedua 2022 ini. Selain itu, koin Sol saat ini diperdagangkan pada $36 pada saat penulisan ini dan turun 13% dalam 7 hari terakhir guys. Jadi ini menjadi pertanyaan ya untuk sekuritas dari Solana dan apakah nanti akan ada untuk Solana Killer, karena di luar sana guys banyak sebenarnya blockchain yang lebih bagus daripada Solana. Dan apakah ada nanti salah satu blockchain yang akan menjadi Solana Killer? Kita tunggu aja nanti. Berita selanjutnya datang dari Cointelegraph.com dan di sini diinformasikan bahwa Coinbase ini telah memperkenalkan aset Ethereum yang dapat dipertaruhkan sebelum the merge. Jadi kata Coinbase ini ya, jadi harapan mereka ini adalah CB Ethereum, yaitu Ethereum yang dikeluarkan oleh Coinbase ya, akan mencapai adopsi yang kuat untuk perdagangan, transfer, dan penggunaan dalam aplikasi DeFi. Kita baca infonya. Jadi Coinbase telah meluncurkan aset baru mereka ya guys, yang terdiri dari token Ether yang dipertaruhkan dan dibungkus atau di-wrap ya melalui pertukaran kripto. Dalam pengumuman hari Rabu, Coinbase ini mengatakan akan mendaftarkan Coinbase Wrap Stake Ethereum yang disingkat di sini dengan kode CBETH di jaringan Ethereum sebagai token ERC20 yang memungkinkan pelanggan untuk menggunakan Ethereum yang dipertaruhkan sambil mendapatkan hadiah di bursa. Menurut situs webnya, pengguna dapat menarik token ke Coinbase guys dan mempertaruhkannya atau menstakingnya ya, dan kemudian membungkus atau mewrap Ethereum 2.0 ke dalam CB Ethereum dengan saldo token terbungkus atau token yang di-wrap ya, yang tentunya ini token baru yang terlihat di akun mereka guys. Token diharapkan akan tersedia ya untuk diperdagangkan pada 25 Agustus ini jika kondisi likuiditas terpenuhi. Harapan kami adalah CBETH ini akan mencapai adopsi yang kuat ya untuk perdagangan, transfer, dan penggunaan dalam aplikasi DeFi. Kata Coinbase dalam buku putih atau white paper CBETH yang dirilis pada bulan Agustus kemarin. Dengan CBETH ini Coinbase bertujuan untuk berkontribusi pada ekosistem kripto yang lebih luas melalui pembuatan token yang dibungkus atau di-wrap dengan utilitas tinggi dan kontrak pintar sumber terbuka. Seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk akun Twitter dari Coinbase Asset ya. Ini sudah mengkonfirmasi, nanti kalian bisa cek sendiri. Menurut buku putih atau white paper, CBETH ini pada dasarnya akan berfungsi sebagai token majemuk atau C token ya, yang mengingat mereka paling banyak kompatibel dengan dApps atau Decentraland Apps di DeFi. Dan karena ini merupakan fakta bahwa mereka sesuai dengan ERC20 token ya guys. Jadi ETH dan CBETH ini tidak dipatok atau diharapkan dapat dipertukarkan 1:1. Faktanya, karena Ethereum yang dipertaruhkan atau di staking ini terus memperoleh imbalan. Setiap token CBETH diharapkan mewakili lebih banyak Ethereum yang dipertaruhkan atau di staking yang dapat mengakibatkan perbedaan harga ya untuk aset-aset ini dari waktu ke waktu, kata Coinbase. Yayasan Ethereum atau Ethereum Foundation ini mengumumkan pada hari Rabu bahwa jaringan akan diaktifkan di rantai beacon
dengan peningkatan Bellatrix mulai 6 September nanti guys. Dengan the merge ke Proof of Stake diharapkan sebelum 20 September ini. Coinbase mengumumkan pada 16 Agustus bahwa itu dirancanakan untuk menjeda sebentar penyetoran dan penarikan token Ethereum dan ERC20 token sebagai tindakan pencegahan untuk menangani migrasi. Jadi sudah ada antisipasi ya dari Coinbase pada saat the merge nanti berlangsung supaya tidak terjadi masalah ya. Dan ini bagus langkah yang dilakukan oleh Coinbase ini guys. Dan informasi ini pun dibahas di harian cryptobriefing.com. Nanti kalian bisa baca sendiri karena kurang lebih informasinya ini sama. Dan juga di harian bencrypto.com juga membahas tentang di mana Coinbase ini memperkenalkan token utilitas Ethereum Stake yang dibungkus dalam antisipasi dalam the merge nanti. Nanti kalian bisa baca sendiri. Linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Kemudian selanjutnya informasi dari dailyhodl.com ya, bahwa di sini CEO dari Coinbase yaitu Brian Armstrong ini telah membuat prediksi kripto besar ya saat BlackRock dan Meta ini akan memasuki luar angkasa. Dalam hal ini kripto ya tentunya. Oke, kita baca informasinya. Jadi kepala pertukaran kripto terbesar di Amerika Serikat ini membagikan pemikirannya guys tentang industri saat ini dan masa depan. Dalam wawancara baru dengan CNBC Crypto World, yaitu CEO Coinbase Brian Armstrong, ini memberitahu pembawa acara Kate Rooney bahwa dia yakin perusahaan Big Tech seperti BlackRock dan Meta semuanya akan berpartisipasi dalam fase berikutnya dari internet bertenaga kripto. Katanya, kami ingin setiap perusahaan di dunia berintegrasi ke dalam kripto. Sama seperti mengatakan kami ingin setiap perusahaan memiliki kehadiran internet atau menggunakan internet dalam beberapa cara. Bahkan jika mereka bukan perusahaan internet, mereka akan memiliki beranda atau mungkin mendapatkan pelanggan baru melalui internet atau menerima pembayaran. Kripto adalah cara yang sama. Saya pikir Big Tech akan berperan di sana. Kami melihat perusahaan seperti BlackRock, manajer aset terbesar di luar sana, kini telah berintegrasi dengan Coinbase. Meta adalah contoh bagus lainnya. Ini menunjukkan kepada saya bahwa kami benar-benar dapat menang. Tidak hanya segmen pelanggan retail besar, tetapi kami juga dapat memenangkan kesepakatan dengan perusahaan terbesar di dunia seperti Coinbase. Itu menjadi pertanda baik untuk masa depan kita. Ketika datang ke musim dingin kripto yang telah menghambat industri sejak akhir tahun lalu, pengusaha teknologi berharap untuk melihat perubahan haluan sebelum pertengahan 2023 ini. Jelas kami berada dalam sedikit siklus turun, tetapi itu tidak biasa bagi kami. Kami telah melalui 4 siklus seperti ini sebagai sebuah perusahaan dan kami baru berusia 10 tahun. Yang ini kebetulan bertepatan dengan lingkungan makro yang lebih luas turun. Kita semua berharap ini akan menjadi 12 atau 18 bulan dan pemulihan yang bagus. Tetapi Anda jelas harus merencanakannya lebih lama dari itu. Kami tidak mencoba terlalu manis untuk memprediksi masa depan. Armstrong menambahkan bahwa Coinbase tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya daripada fluktuasi pada grafik harganya. Katanya, kami memiliki pepatah ini secara internal yang sering saya ulangi, yaitu tidak pernah sebagus kelihatannya, tidak pernah seburuk kelihatannya. Saya pikir salah satu alasan Coinbase begitu sukses selama 10 tahun terakhir ini adalah kami mencoba untuk tidak fokus pada pasang surut jangka pendek. Kami hanya memperkecil dan berpikir tentang 5-10 tahun dari sekarang. Apakah lebih banyak orang akan menggunakan kripto? Mungkin. Apakah internet akan didistribusikan lebih luas? Mungkin. Apakah akan ada lebih banyak e-commerce dan lebih banyak pembayaran digital? Mungkin juga. Ini semua adalah penarik yang merupakan tren jangka panjang. Jika kami tidak terganggu dan terus membuat produk hebat, kami akan baik-baik saja selama 5 atau 10 tahun ke depan, katanya. CEO Coinbase menyimpulkan bahwa dengan mengatakan dia didorong oleh bagaimana staking yang diperluas meningkatkan ruang kripto, terutama proyek-proyek seperti Ethereum, Polygon, Matic, Optimism dengan kodenya OP, dan Solana dengan koinnya Sol. Mempertaruhkan atau staking penting ya dalam hal membuat blockchain ini menjadi lebih terukur juga. Kami melihat Ethereum semakin dekat dengan penggabungan atau the merge yang ditingkatkan ke Ethereum 2.0 dan itu akan menjadi langkah yang bagus dalam perjalanan peningkatan dan mendapatkan lebih banyak skalabilitas dari Ethereum. Kami juga melihatnya dengan blockchain lain, Lightning Network, benar-benar hebat dalam menuju ke arah itu. Kami melihat hal-hal baik dengan solusi lapisan kedua seperti Polygon, Arbitrum, dan Optimism. Solana juga melakukan penskalaan yang sangat bagus. Jadi secara keseluruhan, kemajuan yang bagus dalam mempertaruhkan atau staking. Tambah dari CEO Coinbase ini. Untuk lebih lengkapnya, nanti kalian bisa lihat sendiri ya cuplikan wawancaranya
Ini adalah YouTube-nya, nanti kalian bisa buka sendiri. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Ini datang dari baincrypto.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Samsung ini bertujuan untuk meluncurkan crypto exchange pada tahun 2023 ini guys. Dan ternyata ya, diam-diam Samsung ini tidak mau kalah dengan industri kripto karena tahu ya mereka bahwa kripto ini bakal besar nantinya guys. Oke, kita baca informasinya. Samsung Securities, sebuah perusahaan investasi raksasa teknologi ya, sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan pertukaran cryptocurrency sendiri tahun depan. Menurut media lokal Korea Selatan, Samsung bukan satu-satunya perusahaan besar di negara tersebut yang berencana mengambil langkah baru di dunia kripto. 6 perusahaan besar lainnya yang terdaftar di bursa termasuk Mirai Asset Securities juga memiliki rencana untuk memiliki platform perdagangan kripto pada tahun 2023 mendatang. Entitas ini yang berhubungan dengan langsung dengan sekuritas dilaporkan bekerja sama dengan Badan Keuangan Korea Selatan untuk mendapatkan lisensi untuk melakukan fungsi pertukaran. Diskusi dilaporkan sudah berada pada tahap akhir guys. Samsung memiliki rencana untuk meluncurkan bursanya sendiri melalui Samsung Securities. Ini memberikan contoh lain tentang bagaimana perusahaan dianggap sebagai salah satu yang terbesar di bidang teknologi, selaras dengan industri kripto. Samsung meluncurkan beberapa inisiatif terkait hal ini dan 1 tahun terakhir. Samsung meluncurkan beberapa inisiatif terkait hal ini dalam 1 tahun terakhir ini. Raksasa Korea Selatan ini telah mengembangkan fungsi dompet atau wallet untuk lini smartphone Galaxy-nya dan TV yang mendukung token non-fungible atau yang disebut dengan NFT ya, dan exposure Cardano dengan koinnya ada. Sekarang, media lokal mengklaim bahwa pertukaran masa depan mereka akan difokuskan pada token keamanan atau security ya. Dan perlu diingat bahwa tahun lalu perusahaan telah mencoba meluncurkan platform perdagangan untuk aset-aset ini, tetapi tidak dapat melanjutkan proyek karena kurangnya profesional khusus. Kemudian pertanyaannya, apakah Korea Selatan ini akan menjadi pro terhadap kripto? Nah, di sini Korea Selatan memiliki sejarah pengawasan yang kuat terhadap dunia kripto guys. Tahun lalu, Badan Pengatur Negara itu melarang lebih dari 60 platform dari perdagangan cryptocurrency. Perusahaan-perusahaan ini harus mendaftar dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh FIU, pengawas keuangan lokal terbesar, untuk melanjutkan kegiatan mereka. Lusinan bursa gagal memenuhi parameter yang diterapkan, menutup pintu mereka tahun lalu. Meskipun demikian, 4 bursa kripto terbesar Korea Selatan yaitu Upbit, Bithumb, Coinone, dan juga Korbit ini telah memperoleh lisensi mereka. Selanjutnya, pemerintah telah meningkatkan pengawasannya terhadap pertukaran menyusul runtuhnya ekosistem Terra Luna kemarin guys. Dan perlu diingat bahwa Do Kwon, pemimpin proyek, lahir di Korea Selatan dan sedang diselidiki oleh agen lokal. Namun, negara Asia menjadi lebih mudah menerima industri kripto setelah presiden barunya yaitu Yoon Suk Yeol ini menjabat pada bulan Mei kemarin. Dan politisi adalah penggemar kripto dan berjanji untuk meningkatkan batas tidak membayar pajak atas keuntungan dari investasi dalam aset digital. Dalam hal ini, perusahaan lokal besar yang dapat meluncurkan bursa mereka sendiri dapat mewakili kemajuan besar bagi Korea Selatan untuk menjadi pusat mata uang kripto di benua Asia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace!